sama Kak Aziza, beasiswa valid funded, tidak perlu TOEFL, terbuka untuk seluruh jurusan, terbuka untuk banyak sekali jurusan, dan terbuka juga untuk semua nasionalitas. Itu singkatnya YTB. Jadi ini aku nggak perlu jelasin lagi, bisa di next saja. Karena biar kalian juga nggak bosan gitu. Materinya itu mulu. Jadi aku mau kasih materi yang lebih segar ke kalian. Gitu. Bisa next nggak, operator? Nah, selanjutnya aku bakal bahas sih tentang, ini belum di next atau gimana ya? Halo Kak Wira. Tadi kakaknya izin dulu nih bentar, lagi ada apa, jaringan kakaknya kurang stabil. Kita ngobrol-ngobrol dulu aja kali ya sambil, oh udah muncul lagi Kak Wiranya. Enggak Kak? Halo Kak Wira, udah bisa lanjut? Oh, nggak bisa unmute lagi. Punten mungkin bisa dijadiin co-host Kak Wiranya. Oke, sekarang udah bisa. Thank you teman-teman semua. Tadi ada masalah jaringan, wifi tiba-tiba keputus di tempat saya tinggal, jadi mesti langsung ganti ke data. Tapi nggak apa-apa. Nah, masalah benefit. Aku langsung lanjut, masalah benefit. Ini juga sebenarnya udah disampaikan tuh sama Kak Tiza. Semua mahasiswa yang dapat beasiswa YTB bakal dapat uang bulanan yang tergantung dengan jenis jenjang kalian, ada yang sarjana, master, dan doktoral. Semua bakal dapat tempat tinggal, semua bakal dapat asuransi kesehatan, tiket pesawat, dan sejenisnya. Dan juga semua biaya pendidikan bakal ditanggung sama mereka. Jadi ini aku nggak bakal bakal bahas lebih jauh. Kita next saja. Yuk operator langsung ke slide selanjutnya. Mungkin hal yang bakal menarik, ini juga next, silakan di next. Syarat persyaratan udah jelasin sama Kak Aziza juga sebelumnya, masalah nilai dan umur. Nah ini masalah batas waktu dan kota. Jadi selama beberapa tahun terakhir, YTB menerima puluhan mahasiswa Indonesia. Ada yang tahun 2018 85, 75, terus tahun 2020 turun menjadi 35 orang. Dengan pertimbangan waktu itu karena pandemi gitu kan. Jadi YTB nggak mau ambil banyak-banyak orang, dan juga karena masalah kesehatan. Kalau misalnya
banyak mahasiswa yang datang ke Turki itu berbahaya gitu bagi Turki karena pandemi waktu itu masih parah-parah banget. Tahun 2021 karena kita sekarang udah stabil dan alhamdulillah udah vaksinasi semua, belum vaksin silakan vaksin, angkanya meningkat lagi, bahkan jauh dari tahun 2018. Sekarang award di ITB tahun 2021 yang menerima tahun ini, baik itu jadi jenjang S1, S2, dan S3, menerima em, jumlah penerimanya itu hampir 100 orang, 90 plus lah kalau bisa dibilang, hampir 100 orang. Jadi bagi teman-teman semua yang berpikir, oh berapa orang sih sebenarnya yang diterima oleh ITB, sebenarnya nggak ada batas kuota yang ditentukan sama ITB, karena ini betul-betul berdasar sama kapasitas, kualitas, dan juga sebagus apa sih orang-orang yang mendaftar di tahun itu gitu. Jadi tugas kalian sekarang jangan nggak usah berpikir nanti kuotanya sedikit, susah masuknya, nggak usah. Sekarang kalian adalah tugasnya untuk perkembangin diri kalian, perbagus nilai kalian, dan juga mulai mulai belajar menulis. Artian karena ketika mendaftarkan diri ke YTB, seleksi yang paling awal itu seleksi dokumen. Dan di seleksi ini hampir 95% itu udah jatuh di sini. Jadi yang masuk ke wawancara itu cuma 5% dari total seluruh pendaftar dokumen. Jadi tugas kalian belajar menulis baik-baik, belajar menulis bahasa Inggris. Biar kalian nanti pas tulis letter of intent atau esainya itu bakal lebih rapi, lebih persuasif lah, lebih bisa meyakinkan juri yang membaca. Jadi kayak gitu untuk masalah kota ini hal yang baru karena tadi Kak Zizan nggak sampein masalah kota dan aku sampaikan sekarang iya kayak gitu. Bisa lanjut aja Kak ke saat selanjutnya. Selanjutnya ini berlaku untuk semua jenjang ya, satu S2 sama S3. Dan ini juga sebenarnya udah disebutkan sama Kak Ziza. Jadi ini berkas penunjang. Berkas penunjang itu ada TOEFL, tes akademik, tes bahasa Turki, dan tes perlombaan. Kenapa penunjang? Karena ini nggak wajib, tapi jika ada itu bakal menunjang gitu. Artinya bakal betul-betul jadi nilai plus buat kalian. Misalnya nih aku ada tes TOEFL gitu, aku waktu daftar kemarin aku cantumin tes TOEFL meskipun gak wajib aku cantumin tes TOEFL. Dan juga um, di poin keempat itu aku banyak gitu sertifikat perlombaan, sertifikat debat, sertifikat lomba karya tulis, dan bahkan sertifikat seminar itu aku masukin semua di sini. Tapi sekali lagi 4 dokumen ini nggak wajib ya teman-teman semua. Jika ada bakal lebih baik. Nomor 2, ini mungkin pertanyaan nomor 2, apa itu tes akademik universitas? Jadi bisa dibilang hampir 10% dari universitas top yang ada di Turki itu mewajibkan tes akademik universitas, mirip-mirip tes SBMPTN tapi berlaku secara internasional gitu. Jadi misalnya UI-nya Turki, UGM-nya Turki, ITB-nya Turki, ITB-nya Turki, dan univ-univ top yang ada di Turki itu mewajibkan tes SAT untuk S1 dan tes GRE atau GMAT untuk S2. Jadi buat teman-teman semua yang berharap banget masuk di universitas top Turki, biar karirnya juga gampang, dapat kerja juga gampang, itu silakan mempersiapkan dari sekarang, ambil tes SIT, GRE atau GMAT gitu. Soalnya ini wajib karena ya universitasnya yang mensyaratkan. Kecuali kalau misalnya kalian mendaftar universitas yang enggak masih bagus tapi enggak setop 5 itu enggak apa-apa gitu. Kayak gitu sih barangkali untuk berkas-berkas penunjang. Bisa next operator. Selanjutnya ini tips pribadi. Ini tips pribadi aku. Jadi mulai lebih awal. Kalau bisa mulai dari sekarang sih. Soalnya sekarang kan bulan Oktober dan biasanya beasiswa ITB itu buka bulan Januari dan bulan Februari. Jadi sekarang kalian punya sekitar 3-4 bulan sampai beasiswanya buka. Jadi mulai dari sekarang, jangan mulai bulan depan, mulai dari sekarang. Berkas apa yang harus disiapkan? Ini aku nggak cantumin di website, aku bakal sebut sekarang, bisa dicatat. Apa yang bisa dikerja bulan ini atau bulan depan? Pertama, siapkan surat rekomendasi. Ini surat rekomendasi yang penting. Kenapa penting? Karena prosesnya panjang. Kalian harus cari orangnya, kalian harus betul-betul jelasin ke orangnya, ketemu orangnya, dan bahkan orangnya itu yang mau kasih rekomendasi sekalian bisa pas waktu nulis rekomendasinya itu nggak cuma 3-2 hari gitu, ada yang seminggu dan 3 minggu. Jadi cari surat rekomendasi, cari listnya dulu, terus minta rekomendasi ke beliau. Terus yang kedua mulai nulis di letter of intent. Kenapa? Karena sebenarnya letter of intent atau esainya itu sama soalnya setiap tahun.
Jadi bisa diakali dengan cari-cari di internet. Ada kok di internet soalnya. Dan aku bakal kasih barcode nanti di akhir website, kalian bisa scan, di situ ada jadwal list pertanyaan yang bisa kalian contoh dan bisa kalian ikuti dari waktu saya daftar beasiswa gitu. Terus yang tadi pertama surat rekomendasi. Terus yang kedua letter of intent, mulai tulis letter of intent. Terus yang ketiga adalah um, mulai kumpulin sertifikatnya. Dalam artian sertifikat lomba, sertifikat seminar. Banyak orang yang waktu mau mepet gitu kan, mau daftar, baru mau upload sertifikat. Nah, pas mereka mau upload, ternyata sertifikatnya hilang gitu. Padahal ini mesti di-upload. Jadi kumpulin sertifikatnya, mulai dari sekarang, taruh di satu map besar gitu kan. Jadi kalian nggak perlu lagi ribet-ribet. Itu sih barangkali yang ketiga. Dan terakhir, mulai nulis CV. CV itu penting. Soalnya ini bakal jadi hal yang menunjang sekali. Jadi mulai sekarang siapin 4 ini, surat rekomendasi, letter of intent, terus sertifikat dan CV. Bulan ini sampai bulan depan bahkan bisa dilakuin. Soalnya kalau bulan Desember sama bulan Januari itu bakal lebih padat lagi dan takutnya kalian bakal kelewatan gitu. Jadi aku kasih beberapa saran gitu yang bisa kalian lakukan mulai dari sekarang. Terus yang kedua di sini ada pengalaman dan suatu rekomendasi yang sulit. Ini aku udah jelasin tadi. Dan tips selanjutnya dalam mencari surat rekomendasi, cantumkan ini ya. Yang pertama, jangan sekali-sekali kalian, boleh aja sih, tapi aku mencegah ini. Aku saranin kalian jangan mencari orang-orang yang memang jabatannya bagus, punya posisi di pemerintahan atau mungkin bupati malahan, tapi dia nggak kenal kalian gitu. Kalian punya orang dalam dan minta melalui mereka dan akhirnya dapat rekomendasi yang oke. Tapi ketika kita kaitkan dengan isi dari satu rekomendasinya, itu nggak berkualitas gitu. Iya, rekomendasinya bagus, tapi isi surat rekomendasinya nggak bagus karena mereka nggak kenal kalian secara personal, mereka nggak tahu prestasi kalian dan sejenisnya. Dan yang kedua, karena semenjak aku bilang jangan minta dari orang yang kalian kenal, yang kedua mintalah dari orang yang kalian kenal, orang yang dekat dengan kalian, misalnya guru-guru, minta dari guru SMA, minta dari kepala sekolah, minta dari dosen pembimbing, itu bakal bagus banget. Soalnya mereka udah tahu kalian lebihnya di mana, kalian lemahnya di mana, dan potensi kalian itu apa gitu. Jadi meskipun surat rekomendasinya kurang berkelas, tapi isi rekomendasinya betul-betul berkelas. Dan yang dicari sebenarnya itu lebih ke isi, bukan dari siapa yang merekomendasikan. Itu yang kedua. Terus yang ketiga, letter of intent. Letter of intent, satu yang kalian harus ingat juga, yaitu jangan gunakan alasan yang terlalu sering, terlalu common, terlalu sering digunakan. Misalnya nih, jadi kemarin aku buka pembimbingan gitu kan untuk teman-teman di SMA untuk daftar ETB. Tahu nggak alasan mereka apa ketika daftar ETB di letter of intent? Jadi letter of intent itu ada satu pertanyaan yang bilang kenapa kamu mau daftar ETB, kenapa kamu mau di situ tahu nggak jawaban apa yang paling sering ditulis? Karena Turki adalah negara dua benua. Itu negara dua benua itu dimanapun digunakan gitu. Negara dua benua, negara dua benua. Carilah alasannya lebih personal, lebih kalian gitu, nggak terlalu umum. Misalnya nih, kalau aku kemarin tulis esai gini, iya aku sempat sebutin negara dua benua, tapi aku panjangin lagi. Kenapa negara dua benua? Karena saya mau ngambil jurusan hubungan internasional. Dan semenjak Turki adalah negara dua benua, hampir semua markas PBB dan juga hampir semua negara-negara hampir semua organisasi-organisasi internasional dan juga banyak negara-negara itu berpusat di Turki. Jadi dengan belajar di Turki, saya punya pengalaman lebih, saya punya exposure lebih untuk bisa magang atau kerja di negara ini. Karena memang letaknya negara benua yang artinya itu sangat bagus bagi sistem ekonomi dan politik internasional gitu. Nah, itu aku sebutin tuh, itu unik tuh daripada cuma sebutin negara dua benua. Jadi budayanya bagus dan juga makanannya bagus dan juga pas pendidikannya bagus, itu kan terlalu klise. Jadi cari alasan yang unik buat kalian. Untuk HI bisa gunakan itu, tapi saranku jangan sih. Terserah kalian sih, kalau misalnya alasannya sama bisa digunain. Kalau misalnya kedokteran bisa akal-akali juga, barangkali karena pendidikan sistem asuransi yang Turki yang betul-betul bagus. Kalau misalnya ada yang mau ambil sistem teknik, itu bisa pakai alasan kayak karena banyak perusahaan-perusahaan multinasional yang ada di Eropa dan Asia itu negara domino juga kan, negara Eropa dan Asia itu
markasnya berada di Turki, jadi kan bisa magang dan sejenisnya gitu. Bahkan senjata yang ada di Syria, di Rusia itu diimpor dari Turki. Jadi cari alasan lebih menarik gitu ketimbang cuma negara dua benua. Bisa di next nggak? Itu sih barangkali tips pribadi dari aku. Yang hal-hal yang sudah disebutkan sama Kak Aziza aku skip aja biar lebih cepat gitu. Bisa di next. Dan juga ini penyedia info beasiswa. Karena aku yakin sekarang waktu 2 jam lebih yang disediakan sama panitia dan beberapa menit yang aku bisa sampaikan sekarang ini nggak cukup sama sekali buat kalian. Karena kalian butuh lebih butuh informasi yang lebih dan butuh mentor yang lebih banyak gitu kan. Makanya aku daripada aku kasih ikannya, lebih baik aku ajar kalian cara memancing gitu. Jadi ini beberapa alat pancing yang bisa kalian gunakan untuk mencari info beasiswa. Misalnya pertama PP Turki, terus Indo Beasiswa, dan yang ketiga Maribasa. Maribasa itu platform yang aku dirikan sih. Jadi platform aku itu fokus ke penyediaan informasi beasiswa. Jadi betul-betul kita targetnya mau ngajarin anak-anak tentang beasiswa. Jadi bisa dicari aja, meskipun sekarang kita masih vakum karena nggak aktif, fokus ujian. Tapi info-info beasiswa yang kami sediakan beberapa bulan lalu itu masih relevan ke sekarang. Bahkan beberapa yang sumber-sumbernya itu kita ambil langsung dari awardee gitu. Jadi bisa dicek di situ di Maribasa, Indo Beasiswa atau PB Turki. Bisa lanjut? Nah, itu aja sih dari aku barangkali, singkat barangkali. Kalau dibandingkan dengan Kak Aziza, mungkin lebih panjang Kak Aziza, tapi aku harap hal yang kita sampaikan itu sama-sama bermanfaat bagi kalian. Tadi Aziza sampaikan tuh banyak tentang kayak dasar-dasarnya, terus pengalaman pribadi, aku lebih ke kota dan juga tips pribadi aku juga, dan tambahan juga tadi aku janji bakal kasih kalian QR code yang berisi CV pribadi aku. Jadi ini aku kasih ke kalian sebagai bentuk apresiasi karena udah nyempetin hadir di sini. CV pribadi aku, letter of intent aku, dan juga apalagi ya, berkas-berkas yang menunjang, dan juga semuanya deh yang kalian butuhkan. Jadi semuanya ada di situ. Aku harap itu bisa membantu. Ada lebih 8 hampir 10 files yang aku taruh di situ, bisa di scan atau bisa diklik linknya di sini. Bisa dibagikan ke teman-temannya juga yang membutuhkan, bisa dikasih ke mereka, bisa di share ke grup siapapun, nggak apa-apa, ini aku kasih buat kalian. Iya, itu aja sih barangkali. Jadi aku mungkin sampainya sekarang sedikit karena aku mau ngajarin kalian cara memancing gitu. Daripada aku kasih materinya tapi kalian belum tahu, jadi kalian harus tahu secara mandiri karena sesi 2 jam ini nggak bakal cukup, dan nanti malam atau bahkan besok lusa, minggu depan kalian harus cari sendiri. Jadi itu aja dari aku barangkali materinya singkat. Mau kembaliin ke moderator. Terima kasih.